Hasil otopsi menjelaskan bahwa korban ini mengalami kekerasan seksual dan tanda-tanda kekerasan di tubuh. Tampak noda darah di muka, mata, dan wajahnya. Tanda goresan di sekujur tubuhnya dan juga terlihat luka-luka di bagian alat vitalnya. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang salah satu kejadian di India. Dan ini kejadian yang sangat miris guys. Ini terjadi kepada seorang wanita asal India berusia 31 tahun. Dan dia ini adalah dokter magang di India guys. Aku akan membahas tentang sedikit kronologinya di sini. Jadi siapkan posisi terendah kalian dan ini dia ceritanya. Jadi dimulai di tengah malam pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024. Ini kejadiannya masih baru guys. Korban dan 4 rekannya itu sempat pesan makanan dan makan malam di ruang seminar sembari menonton televisi. Setelah mereka selesai makan, akhirnya ini mereka bubar. Dan si korban ini itu tetap di ruang seminarnya untuk melanjutkan belajar. Sekitar pukul 2 pagi, seseorang yang dari rumah sakit yang mendatanginya di ruang seminar untuk mendiskusikan perawatan pada pasien. Pada pukul 2.35 pagi, korban ini mendapatkan pesan dari sepupunya. Jam 3 pagi ini staf rumah sakit melihatnya itu tertidur di ruangan seminar tersebut. Kemudian sekitar jam 4 pagi, diduga pelaku pemerkosaan ini masuk ke ruang seminar dan mempergaus si dokter muda ini. Korban ini itu diduga sempat melawan, tetapi pelakunya ini mencekiknya. Gelas yang pecah ditemukan di laptopnya yang mengindikasikan bahwa si korban ini sempat berjuang melawan si pelaku. Matanya itu juga mengeluarkan darah karena dicekik guys. Dari hasil otopsi polisi, pelaku ini tuh menutup mulut si korban dengan paksa dan membanting kepalanya. Tubuhnya itu ditemukan pukul 7.30 pagi. Laptop yang tertutup itu ditemukan di dekat kepalanya, bersama dengan diary dan gawai di atasnya. Ini hasil otopsi menjelaskan bahwa si korban ini mengalami kekerasan seksual dan tanda-tanda kekerasan di tubuh guys. Tampak noda darah di muka, mata, dan wajah. Tanda-tanda goresan di sekujur tubuhnya. Dan juga terlihat di bagian-bagian alat vitalnya. Juga ditemukan beberapa tulangnya itu patah guys. Otopsi ini menyebutkan kematiannya itu karena cekikan. Dalam laporan tersebut juga pelaku mengambil keuntungan tertentu karena korban ini sedang dalam kondisi tertidur pulas ketika kekerasan seksual ini terjadi. Siapa pelaku dari semua kejahatan ini? Nah, ini seorang relawan sipil dari kepolisian Kolkata bernama Sanjay Roy. Ditangkap tak lama setelah kejadian tersebut. Sanjay Roy ini tuh ditangkap pada 10 Agustus dan saat ini dia berada dalam tahanan pengadilan selama 14 hari. Mengutip dari Times of India, sebuah earphone yang robek itu ditemukan di ruang seminar di lantai 3 gedung gawat darurat, tempat ditemukannya jenazah si korban ini. Temuan itu membantu polisi untuk mengidentifikasi si Roy ini. Rekaman CCTV juga menangkap Roy memasuki gedung gawat darurat tersebut. Dia masuk ke ruang gawat darurat tersebut itu pukul 4 pagi sambil mengenakan perangkat earphone di lehernya. Ketika dia meninggalkan gedung 40 menit kemudian, earphone yang dia kenakan tadi sudah tidak terlihat lagi. Di situ bukti sudah sangat jelas guys. Sementara itu berdasarkan pemeriksaan forensik, luka bekas cakaran di tubuh si Sanjay ini cocok dengan sampel kulit dan darah yang dikumpulkan dari kuku si korban. Nah, kita akan bahas siapa si Roy Sanjay ini. Roy ini itu ada relawan sipil yang bergabung dengan kelompok manajemen bencana kepolisian Kolkata pada tahun 2019. Tetapi dia memanfaatkan orang dalam untuk beralih ke sel kesejahteraan kepolisian Kolkata. Ia dilaporkan menggunakan koneksi untuk tinggal di tempat batalion keempat kepolisian Kolkata. Koneksinya itu membantunya ditempatkan di rumah sakit, di mana di situ dia melakukan berbagai pungutan liar guys. Roy ini itu ditugaskan di pos polisi di rumah sakit RG Kar ini. Posisinya tersebut itu memberinya akses mudah ke semua departemen rumah sakit. Jadi dia bebas masuk ke ruangan manapun di rumah sakit. Roy ini merupakan salah satu dari 14 anggota Komite Pusat Dewan Kesejahteraan Kepolisian. Roy menerima 5 liter bahan bakar gratis setiap hari untuk menggunakan sepeda motor polisi untuk keperluan pribadi. Sepeda motor yang berstiker polisi tersebut disita. Sepertinya ini bukan aksi kriminal yang pertama dari si Roy ini. Masih mengutip dari Times of India, penyelidikan terhadap si Sanjay Roy ini telah mengungkap berbagai tuduhan terhadapnya, termasuk pemerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap wanita. Ia dinyatakan bersalah setidaknya dalam 2 kasus. Pertama itu karena menyerang si istrinya yang sedang hamil guys, pada tahun 2022. Dan yang kedua adalah berperilaku tidak pantas kepada seorang dokter wanita beberapa minggu lalu. Tetapi yang mirisnya, si Roy ini tidak pernah dikecam guys. Ia justru berhasil menghindari penangkapan bahkan setelah menyerang istrinya yang sedang hamil. Menurut Pakistan Today, tetangga Roy ini berbagai cerita yang meresahkan tentang kehidupan pribadinya. Tetangganya menyebut si Roy ini si bajingan
sudah menikah beberapa kali, guys. 3 istrinya itu meninggalkannya karena perilaku kasarnya. Istri keempatnya itu dilaporkan kehilangan nyawanya karena kanker tahun lalu. Nggak tahu itu beneran kanker atau ulah si Roy ini. Mereka yang mengenal si Roy ini menyebutnya sebagai pelaku kekerasan berulang dengan pola kekerasan yang konsisten terhadap perempuan. Tetangganya bilang bahwa si Roy ini sering pulang larut malam, diduga dalam keadaan mabuk. Keluhan lain terhadap si Roy ini menyangkut mutasi polisi. Sanjay Roy ini itu menjadi bagian dari jaringan calo yang beroperasi di rumah sakit. Di antaranya itu menjanjikan pasien yang kekurangan uang untuk dirawat di rumah sakit. Yang kedua, menarik biaya terhadap pelayanan di rumah sakit yang seharusnya gratis atau setengah harga. Jadi emang udah bermasalah si Roy ini, guys. Pada tanggal 14 Agustus malam, belasan ribu perempuan di negara bagian Benggala Barat, India itu turun ke jalan untuk melakukan aksi protes mereka. Mereka berunjuk rasa sebagai protes atas kasus pemerkosaan ini dan penghilangan nyawa ini. Demonstrasi itu dinamai sebagai Reclaim the Night, menjadi puncak protes selama hampir sepekan. Aksi protes tersebut sebagian besar itu berlangsung secara damai, guys. Sempat terjadi kejadian bentrok antara polisi dan sekelompok kecil pria yang tidak dikenal. Mereka menerobos ke rumah sakit tempat penghilangan nyawa dokter tersebut dan menggeledah unit gawat darurat. Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan massa yang sudah mulai tak terkendali tersebut. Di Kolkata, perempuan itu berbaris dengan tegas sambil memegang poster demonstrasi. Beberapa dari mereka itu membawa bendera India dan mereka itu bergabung dengan beberapa barisan pria, baik tua ataupun muda. Jadi kasus ini lumayan besar di sana, guys. Kata seorang wartawan, kami belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya di kota ini. Kumpulan perempuan yang begitu banyak berbaris di malam hari. Banyak sekelompok perempuan yang marah banget atas kasus tersebut. Beberapa dokter magang di sana sering mengalami kekerasan seperti ini, guys. Pada tahun 1973, ada juga kasus yang dialami seorang perawat di rumah sakit yang terkemuka di Mumbai. Dia juga diperkaos dan juga dicekik oleh seorang perawat pada tahun 1973. Jadi sangat jelas banget perempuan-perempuan di sana itu marah banget atas kejadian tersebut. Untuk kejadian ini kita harus selalu berhati-hati, guys. Tapi sama aja kalau misalkan kita sudah berhati-hati tapi orang lain sudah niat jahat kepada kita, sulit juga, guys. Nah, mungkin itulah sedikit kronologi tentang kasus dokter magang yang terjadi di India. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum.